Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana sih strategi pengembangan UMKM yang ada di Indonesia melalui video animasi. Selain itu, pada video ini saya akan menampilkan strategi pengembangan UMKM kue apam Barenda khas Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih strategi dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat dengan UMKM adalah kelompok usaha yang paling besar saat ini di Indonesia dan mempunyai kontribusi dalam perkembangan ekonomi Indonesia sebesar 60%. Itu sebabnya saat ini banyak masyarakat tertarik dengan UMKM. Bisnis UMKM lebih menonjol dalam menghadapi krisis global, karena untuk menghadapi pasar global memang sulit, karena produk yang ditawarkan UMKM akan bersaing dengan produk yang lain. Untuk mengembangkan UMKM dalam menghadapi pasar global dan dapat bersaing, diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Maka, strategi yang tepat amatlah penting dalam pengembangan UMKM. Akan tetapi, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Akan tetapi, kita hendaknya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari strategi UMKM dan juga pemberdayaan UMKM. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari strategi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah cara pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Pengertian ini lebih menekankan pada strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi individu atau organisasi dalam melakukan bisnis, yaitu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan individu atau organisasi. Pengertian ini menurut Kuncoro tahun 2005. Strategi menjadi 3 kelompok yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada strategi perusahaan atau corporate strategy. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi persaingan. Dan yang terakhir yaitu strategi fungsional. Kelompok strategi ini menurut Sudaryanto dan kawan-kawan tahun 2011. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian dari UMKM. Apa sih yang dimaksud dengan UMKM? Pengertian dari UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, menurut Tambunan tahun 2012
12 adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari pengembangan UMKM. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Mengemukakan bahwa pengembangan UMKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi, dan penerapan teknologi. Pengembangan UMKM ini pengertiannya disampaikan oleh Afifuddin tahun 2010. Seperti yang kita ketahui, pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab oleh pemerintah dan juga masyarakat. Dalam pengembangan UMKM, pasti adanya kendala atau masalah yang dihadapi UMKM. Akan tetapi, adapun upaya dalam mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia, yaitu yang pertama, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah terus menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini ditempuh dengan cara yang konkret, yakni menyiapkan sekaligus mendorong lahirnya peraturan yang mendukung usaha UMKM. Pemerintah menetapkan bahwa peraturan yang tidak relevan, tumpang tindih, dan dinilai menghambat usaha UMKM di tingkat pusat maupun daerah secara berangsur-angsur akan dikurangi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan UMKM yang kedua adalah bantuan. Bantuan, pada saat pandemi ini, pemerintah kembali memberi bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dana bantuan yang diberikan sebesar 2,4 juta. Dana hibah ini adalah bantuan presiden atau Banpres produktif tahap 2 yang diberikan agar pelaku usaha bisa bertahan di tengah pandemi corona atau COVID-19. Upaya mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia yang ketiga adalah pemodalan. Laju perkembangan UMKM di negeri ini dapat dorongan penuh dari pemerintah, sebab keberadaannya mampu mendongkrak pembangunan ekonomi nasional. Adapun jenis sumber modal UMKM yaitu
mengajukan kredit usaha dari pemerintah lewat program kredit usaha rakyat atau juga disebut dengan dana KUR. Upaya mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia yang keempat yaitu perlindungan usaha. Perlindungan usaha UMKM yaitu salah satunya perlindungan merek. Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan ke pemerintahan. Selanjutnya yaitu perkembangan kemitraan. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Upaya dalam mengatasi permasalahan UMKM yang keenam yaitu dengan melakukan pelatihan. Pelatihan merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan UMKM. Pelatihan bisnis khususnya mentoring mendorong pelaku usaha untuk belajar dari para ahli. Pengalaman dari para mentor diharapkan mempersingkat waktu pemilik usaha untuk belajar melalui pengalaman. Upaya mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia yang ketujuh yaitu dengan mengembangkan promosi. Dalam suatu usaha, promosi amatlah penting. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu bisa dengan promosi informatif, promosi persuasif, dan juga promosi insentif. Mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia yaitu mengembangkan kerjasama. Cara agar kerjasama dapat berkembang yaitu berawal dari visi dan misi yang sama, kejelasan mengenai harapan dan kebutuhan, mengidentifikasi keunggulan calon mitra kerja, dan juga menetapkan tujuan usahanya. Strategi pengembangan UMKM di Indonesia amatlah penting karena adanya UMKM sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara. Berikut adalah strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah lokasi strategis, yaitu mencari tempat yang sesuai harapan agar menghasilkan penjualan yang tinggi. Sebelum memilih tempat, ada baiknya melakukan survei terlebih dahulu. Survei dan observasi diperlukan untuk memilih tempat yang akan Anda gunakan untuk membuka usaha. Pertama, dengan mencari tahu apakah tempat tersebut berpeluang untuk menjual produk Anda.
Siapkan daftar pertanyaan-pertanyaan, antara lain seberapa banyak orang yang akan melewati tempat itu, berapa banyak peluang orang akan membeli produk Anda, seberapa mudah akses untuk logistik, dan juga kebutuhan ketika membuka cabang di tempat itu. Ini akan menjadi pertimbangan apakah tempat itu adalah tempat yang tepat untuk membuka usaha UMKM atau tidak. Selanjutnya, memaksimalkan bantuan modal dari pemerintah. Pada saat pandemi ini, pemerintah memberi bantuan untuk pelaku usaha kecil mikro menengah, yaitu dana sebesar 2,4 juta. Hendaknya sebagai UMKM bisa memanfaatkan modal ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga ada bantuan dana KUR. Ini merupakan dana pinjaman kredit usaha rakyat. Selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas penjualan. Hendaknya UMKM jeli melihat peluang pasar. Artinya, mampu menangkap permintaan dan keinginan pasar yang selalu berkembang dan berubah-ubah, sehingga bisa dilakukan penyesuaian terhadap produk yang ditawarkan. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan permintaan pasar, termasuk membuka pasar permintaan baru secara responsif dalam menjawab permintaan pasar. Berkomunikasi dengan pelanggan dan bersamaan dengan hal tersebut perlu dipastikan komitmen untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan yang dapat disikapi dengan kemampuan produksi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi harus dilaksanakan pada permintaan pasar. Selanjutnya adalah memaksimalkan jumlah pelanggan tetap. Kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa. Banyak perusahaan berlomba-lomba mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan untuk memperluas jaringan bisnis. Kepuasan pelanggan tidak dapat tercipta dengan mudah karena membutuhkan proses yang cukup panjang. Namun, selain proses yang panjang, loyalitas dan kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pelayanan, kualitas produk, maupun harga. Untuk menjaga sebuah loyalitas, Anda sebagai pengusaha sebaiknya mengetahui dan menguasai beberapa cara berikut. Yang pertama adalah kemudahan bertransaksi. Sekarang ini banyak perusahaan atau usaha yang bersaing memperebutkan hati seorang konsumen dengan cara mempromosikan produk dalam berbagai cara untuk mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Anda perlu memperhatikan bagaimana cara bertransaksi di toko yang Anda miliki. Selanjutnya, penawaran menarik. Penawaran yang menarik juga diperlukan untuk mempertahankan seorang pelanggan setia. Cobalah untuk menawarkan produk yang menarik atau limited edition pada pelanggan terlebih dahulu, baru kemudian ditawarkan ke pelanggan yang umum. Selanjutnya adalah follow up setelah penjualan. Setelah Anda melakukan penjualan pada seorang konsumen, jangan berhenti berhubungan dengan orang tersebut, apalagi jika bisnis tersebut adalah bisnis online. Anda tetap berkomunikasi dengan konsumen dan menanyakan terhadap apa pelayanan Anda. Selanjutnya yaitu keuntungan timbal balik. Melakukan penjualan tidak semata-mata mencari untung untuk perusahaan saja, tetapi juga
terhadap usahanya jika mendapatkan hadiah. Jika Anda ingin memiliki pelanggan dengan loyalitas tersebut, maka berikan hadiah pada target yang akan dituju. Pemberian hadiah tidak akan merugikan perusahaan karena kepuasan pelanggan, agar pelanggan tersebut selalu loyal terhadap usaha yang Anda miliki. Selanjutnya, perhatian yang baik. Banyak sekali perusahaan yang hanya mementingkan penawaran produk tanpa memperhatikan bagaimana keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jika Anda ingin mendapatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, sebaiknya Anda juga memberikan perhatian yang baik kepada semua konsumen. Tanyakan pada mereka produk yang mereka butuhkan dan diinginkan. Diawali dengan pertanyaan yang ramah dan baik. Selanjutnya, yaitu melakukan inovasi dan variasi produk. Pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha untuk terus berinovasi sehingga dapat terus bertahan. Berbagai produk yang tidak bisa berinovasi menurut perkembangan zaman akan perlahan ditinggalkan oleh para pelanggan dan mati. Melakukan inovasi dan variasi produk ini agar pelanggan setia atau loyal terhadap produk mereka, dan juga supaya pelanggan tidak bosan dan akan terus membeli produk yang UMKM jual. Selanjutnya, strategi pengembangan UMKM yaitu pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang insentif. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang insentif pada zaman sekarang sangatlah mudah dalam mempromosikan suatu produk dengan memanfaatkan gadget, di mana sekarang gadget menjadi sumber promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun lainnya. Media sosial juga dimanfaatkan untuk mempromosikan barang-barang mereka agar mudah dikenal oleh masyarakat luas. Kita juga bisa memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk. E-commerce adalah situs untuk jual beli berbagai jenis barang dengan menggunakan internet. Di zaman sekarang banyak orang memilih belanja online karena fleksibel, bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Pelanggan tidak perlu pergi keluar rumah menuju toko atau mall untuk mendapatkan barang yang akan dibeli. Anda dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usaha melalui e-commerce dengan konsep marketplace dan membuka toko di situs. Pengusaha dapat menjual produk secara online. Anda dapat menggunakan beberapa situs e-commerce untuk memperluas pasar dan menjual produk. Manfaatkan fitur yang disediakan oleh e-commerce untuk memudahkan Anda untuk mengatur penjualan.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas SDM guna memaksimalkan kapasitas produksi. Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Terkadang, tidak sedikit perusahaan yang menolak calon pegawai karena tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Selain itu, banyak perusahaan yang dibangun namun SDM-nya tidak tersedia atau kurang dalam era globalisasi ini. Persaingan akan semakin ketat. Era globalisasi seakan memberikan arus teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Salah satu pengembangan SDM yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video yang mana video tersebut contoh kasus dari strategi pengembangan UMKM Kue Apam khas Barabai, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa strategi UMKM di Indonesia amatlah sangat penting karena usaha kecil menengah atau UMKM ini adalah usaha yang paling besar saat ini di Indonesia dan mempunyai kontribusi dalam perkembangan ekonomi Indonesia sebesar 60%. Itu sebabnya saat ini banyak masyarakat tertarik dengan UMKM. Bisnis UMKM lebih menonjol dari bisnis-bisnis lainnya. Selamat menyaksikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Happy watching! Di Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat UMKM Kue Apam Merenda. Kue ini sangat khas di daerah Barabai. Salah satunya Kue Apam Merenda Merah. UMKM ini cukup terkenal dan juga banyak disinggahi oleh para pengunjung yang mencari oleh-oleh khas Barabai loh guys. Strategi pengembangan UMKM Kue Apam Merenda Merah ini yaitu lokasi usaha yang strategis, di mana letak usahanya di pinggir jalan. Jadi secara tidak langsung orang yang melewati jalan raya pun dapat melihat usaha kue apam ini dan juga memberi minat tertarik. Selain itu, kue apam ini juga sukses dalam strategi promosinya yang mana menggunakan promosi lewat sosial media sehingga lebih dikenal dan juga viral loh. Karena lokasi strategis dan juga promosi yang baik membuat UMKM ini terus meningkatkan